Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Tiara Megananda, kami dari kelompok 4, kelas A program studi Gizi. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Di antaranya ada Dinda Putri Aulia dengan NPM 224102001, Nia Karunia dengan NPM 224102002, Vanessa Suryana Putri dengan NPM 224102005, Anggia Jasmine Azhara dengan NPM 224102007. Kemudian yang terakhir saya sendiri, Tiara Megananda dengan NPM 224102029. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Kelompok kami akan mempresentasikan materi stunting dalam perspektif Pancasila. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan stunting dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang mendasar serta ideal yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Pancasila mengandung 5 nilai dasar yang menjadi dasar dan acuan dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. 5 sila Pancasila adalah norma yang wajib dijadikan landasan dalam pembangunan nasional Indonesia sehingga bangsa dan negara dalam proses pembangunannya mempunyai identitas nasional yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan kesehatan. Kemudian kita ketahui terlebih dahulu hakikat ilmu pengetahuan. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia sama dengan istilah sains. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis atau dugaan pemikiran berdasarkan sejumlah data, teori dan dalil hukum yang mengharuskan sistematis dan berdasarkan pada metodologi. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau pekerjaan tahu yang meliputi kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu yang dilihat dari sifat sistematisnya dan bagaimana cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dan ilmu memiliki sinonim arti, sedangkan dalam arti materialnya, keduanya memiliki perbedaan. Kemudian ada perkembangan iptek. Teknologi adalah sebuah produk dari ilmu pengetahuan yang berkembang secara bertahap dari dekade waktu dan menciptakan zamannya. Kemudian ada perkembangan iptek. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno, kedua zaman Yunani kuno, ketiga zaman abad pertengahan, keempat zaman Renaissance, kemudian kelima zaman modern, yang terakhir zaman kontemporer. Kemudian ada permasalahan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya. Kesehatan masyarakat saat ini sangatlah buruk karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang pentingnya kesehatan, mulai dari kesehatan diri sampai kesehatan lingkungan. Ditinjau dari segi Pancasila, kesehatan itu tercantum di dalamnya. Salah satu masalah utama di Indonesia saat ini adalah ada 1 juta anak dari 240 juta penduduk Indonesia yang mengalami permasalahan gizi.
dan hal ini disebabkan karena kemiskinan sebagai faktor utama. Di samping itu, karena faktor tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga kurang mengetahui tentang pentingnya kesehatan seperti asupan gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Perbedaan kultur antara daerah kota dan desa, faktor perilaku, dan faktor kesediaan pangan. Salah satu masalah gizi yang masih banyak terjadi adalah stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Kekurangan gizi kronis ini terjadi dalam waktu yang lama, yaitu pada masa kehamilan, juga pada awal kelahiran atau pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Stunting ditandai dengan tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Anak rentan mengalami gangguan pada tulang, mengalami gangguan tumbuh kembang, rentan mengalami gangguan kesehatan, terlihat lemas terus-menerus dan kurang aktif. Beberapa faktor tidak langsung yang mempengaruhi kondisi stunting diantaranya perkawinan dini, perilaku hidup sehari-hari, pendidikan rendah, sanitasi kurang bagus, serta membuang kotoran sembarangan. Selanjutnya, Pancasila dan kesehatan. Sila-sila yang berhubungan dengan stunting. Dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling mencintai sesama, yang artinya tidak memandang mereka dengan sebelah mata. Selain itu, kita harus memberikan kehidupan yang layak bagi si bayi dengan memberikan asupan gizi yang cukup. Menurut ahli Pancasila menyatakan dengan gotong royong untuk mengurangi stunting di lingkungan keluarga sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Program untuk memerangi stunting yaitu meminimalisir dari awal ibu hamil dan para wanita saat usia subur dengan menjaga asupan gizi dan asupan vitamin dengan jalan mengkonsumsi vitamin tambah darah seminggu sekali atau 1 hari sekali saat menstruasi. Agar ketika satu waktu sedang mengalami kehamilan, maka janin tetap sehat karena salah satu penyebab stunting kurang gizi dan kurang asupan vitamin sudah dicegah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Selanjutnya, dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, memiliki makna bahwa kita harus membela keadilan dalam hal kesehatan, agar tercipta sebuah keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa terkecuali. Salah satunya yaitu dengan menerima jaminan kesehatan. Begitupun masyarakat dengan ekonomi kurang yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Seorang anak stunting rata-rata berasal dari keluarga yang kurang dalam ekonominya dan sangat membutuhkan pelayanan dan perawatan secara intensif agar bisa membaik. Ada satu program yaitu jaminan kesehatan yang sangat membantu para keluarga tersebut dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dalam kampanye ini sejalan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pada pasal 28B ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu pada pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan juga batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan atau bayi, balita hingga juga remaja, termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.
Kemudian ada juga contoh dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan dalam bidang kesehatan antara lain yang pertama yaitu adanya program KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Dalam pelayanan kesehatan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta beserta anggota keluarganya bagi masyarakat yang kurang mampu ekonominya. Kemudian yang kedua adanya pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah baik negeri maupun swasta yang akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Baik, itulah materi stunting dalam perspektif Pancasila. Jadi, kesimpulannya adalah Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek atau stunting. Sekitar 1 dari 3 anak balita di negara kita masih mengalami stunting. Kekurangan gizi disebabkan berbagai faktor baik di dalam maupun di luar. Masalah kesehatan. Hal ini telah diketahui sebagai determinan dan masalah gizi di negara kita. Mulai dari asupan makanan yang tidak cukup, penyakit infeksi, sanitasi, hingga faktor ekonomi. Sarannya, seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menangani masalah gizi buruk yang terjadi di Indonesia. Mulai dari memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka yang pengangguran, jika tidak bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus seperti wirausaha. Kedua, meningkatkan pentingnya kesehatan kepada ibu hamil dan anak. Dan ketiga, memberikan pelayanan kesehatan gratis. Keterlambatan penanganan kurang gizi memunculkan masalah serius yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak materi presentasi kelompok kami, sehingga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.